Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Ribrata Salata lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil edisi Senin tanggal 18 Juli tahun 2022. Saya sungguh berharap kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, kuat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan dilimpahi berkat-berkat Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita minta pertolongan pada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sapa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur karena malam hari ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk disapa akan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami memohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami yang akan membuka, membaca, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kami dimampukan untuk memahami apa maksud Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Sehingga kami boleh terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kehidupan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini akan kita baca dari kitab Mazmur 6. Mazmur 6 ayatnya yang kedua. Mazmur 6 ayat 2, firman Tuhan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman ini dalam satu tema, murka Allah. Murka Allah. Sudah jatuh tertimpa tangga, sudah sakit dikejar-kejar musuh pula. Itulah nasib pemazmur. Tak jelas sakitnya apa, walaupun disebutkan tulang gemetar, mata rabun, susah tidur. Pemazmur mengalami sakit fisik, mental, dan rohani. Dan ia merasa Allah menghukumnya karena dosa-dosanya. Makanya ia bertanya-tanya kapan penderitaannya berakhir, berapa lama lagi. Dosa dan murka Allah. Nah, seringkali orang-orang mengaitkan kedua hal ini. Allah murka karena saya berdosa. Pada masa perjanjian lama, keyakinan ini lebih-lebih lagi dipercaya oleh karena mereka melihat Allah sebagai pemegang kedaulatan mutlak. Tidak ada hal di luar kendali Allah, termasuk hal-hal buruk. Jika Allah mendatangkan hal-hal yang baik, maka hal-hal buruk pun berasal darinya. Barulah setelah masa perjanjian baru kita semakin diperlengkapi dengan ajaran yang lebih terang dan lengkap, yaitu bahwa Allah bukan sumber yang jahat. Nah, saudara-saudara, dari Mazmur 6 kita belajar bahwa manusia harus lebih takut akan murka Allah daripada manusia. Bagi pemazmur, menyakiti Allah lebih berbahaya daripada menyakiti manusia, meskipun ia tidak melihat Allah secara fisik. Bukan berarti Allah itu keji, tetapi Allah itu kudus. Dia tidak akan membiarkan dosa leluasa. Banyak orang lebih berpikir jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi orang penting,
besar dan berkuasa. Demi hal itu, ia akhirnya menyakiti hati Allah. Rasul Petrus mengatakan bahwa kita harus lebih takut pada Allah daripada manusia. Kisah Para Rasul 4 ayat 19. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jika kita menderita, bisa jadi itu hukuman Allah untuk mengingatkan kita agar kembali kepadanya. Hukuman itu adalah wujud disiplin untuk membangun hidup kita. Jangan cepat-cepat kita marah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah justru sedang mengambil langkah untuk membawa hidup kita kembali ke jalan yang benar. Disiplin seperti pisau bedah pasti tidak akan menyenangkan, tetapi pada akhirnya membawa kesembuhan. Jika sekalipun saudara merasa tidak berbuat dosa yang mengakibatkan terjadinya masalah tersebut, maknailah masalah itu sebagai tantangan untuk hidup lebih baik di hadapan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur bahwa malam hari ini Tuhan masih berkenan menyatakan firman kepada kami. Kami diingatkan, kami dikuatkan melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa kami harus lebih takut kepada Allah daripada manusia. Allah yang kami sembah adalah Allah yang kudus, yang sangat membenci dosa-dosa kami. Oleh karena itu kami mau hidup untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan, memaknai hidup yang Tuhan berikan ini untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Memang kami sadar bahwa sebagai orang-orang percaya, kami tidak luput dari masalah, tantangan, pergumulan. Tetapi kami mau melihat semuanya itu di dalam satu kacamata iman, bahwa Tuhan memberikan kami pergumulan, Tuhan memberikan kami tantangan dan masalah untuk memperkuat iman kami, untuk kami mau lebih baik lagi hidup melayani Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika dalam kehidupan kami berbuat dosa, berbuat kesalahan di hadapan-Mu. Janganlah murka kepada kami. Kami mau berbalik, kami mau bertobat, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa kami dalam sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan kiranya berkenan menyembuhkan mereka, memulihkan kesehatan mereka dengan cara Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap upaya-upaya pengobatan yang saudara-saudara kami terima. Kiranya itu boleh menjadi sarana di tangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan. Kami sungguh percaya, jika Tuhan berkenan, maka pasti saudara-saudara kami akan sembuh. Kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun berada, Tuhan juga memberkati. Tuhan kiranya terus memelihara kehidupan keluarga kami, mencukupkan segala kebutuhan mereka, sehingga mereka pun boleh terus merasakan tangan Tuhan hadir, menyatakan berkat, memelihara kehidupan, memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan keluarga kami. Pemerintah kami juga terus mendoakan, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang memampukan para pemimpin bangsa kami dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, sehingga kami boleh merasakan rasa aman, tentram, damai sejahtera lewat pemerintah kami. Malam ini kami akan beristirahat, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kami, Tuhan menjaga kami,
melindungi kami dari yang jahat, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dengan nyenyak, boleh melalui malam ini atas perkenanan Tuhan sendiri. Dan besok pagi atas perkenanan Tuhan pula kami boleh bangun, diberikan tubuh yang sehat untuk melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, terima kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang juga telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam.